Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas beberapa hadis yang mengabarkan kepada kita tentang janji Allah dan janji Nabi, yaitu Allah berikan kemuliaan di dunia dan di akhirat pada orang-orang yang suka meringankan orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Dan bahkan ketika seseorang meringankan hutangnya dengan memberi tempo kepada orang yang berhutang, yang tidak mampu membayar tepat waktu atau jatuh miskin, maka dalam hadis yang kita bahas, nanti hari kiamat malaikat bertanya kepadanya, apa amal baikmu? Dan orang ini termasuk orang yang banyak berbuat dosa. Yang ditanya adalah, apa amal baikmu yang bisa membuat Allah menyelamatkan engkau? Dan orang ini menjawab, tidak ada kecuali aku pernah di dunia memberikan hutang atau memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, lalu ketika dia tak mampu untuk melunasinya, maka aku memaafkannya. Lalu Allah berkata, aku lebih berhak memaafkan hamba dibandingkan engkau memaafkan hamba. Maksudnya urusan maaf-maaf, urusan memberi maaf tentu itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, aku lebih berhak memaafkan hambaku daripada engkau memaafkan sesama hamba. Lalu Allah mengatakan, ku ampunkan dosa-dosamu, masuklah ke surga. Yaitu dengan amalan pernah memberikan keringanan pada orang yang mendapati kesulitan. Ini banyak hadis-hadis yang sudah kita bacakan. Nanti diberikan kenyamanan, perlindungan di padang mahsyar di bawah arasy Allah juga bagi orang-orang yang meringankan kesulitan hidup orang.
Jadi banyak kesulitan hidup dia di padang mahsyar, di akhirat, yang diringankan Allah karena meringankan kesulitan hidup orang di dunia. Ini adalah inti daripada pelajaran kita di Selasa yang lalu. Baik, kita masuk ke dalam judul yang baru, yaitu At-Targhib fil Infaq fi wujudil khair, fi wujuhil khair karaman. Berikutnya adalah tentang anjuran untuk berinfak dalam berbagai kebaikan untuk mendapatkan kemuliaan, sekaligus at-tarhib minal imsak wal idkhar syuhan. Sekaligus ini juga, bab ini juga membahas tentang ancaman bagi mereka yang menahan-nahan hartanya atau kikir terhadap orang lain. Baik, kita mulai dari hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, ma min yawmin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilan. Jadi Rasulullah memulai berita yang gaib, mengatakan bahawa tidak ada satu hari pun yang dilalui oleh seorang hamba kecuali pasti dia ditemani oleh dua malaikat. Jadi ini maksudnya kita ini 24 jam ada malaikat yang mendampingi. Dan ini adalah salah satu yang wajib kita imani, yaitu adanya malaikat. Namun karena kita bukan Nabi, maka kita tidak diberi kelebihan untuk melihat malaikat. Jadi malaikat itu selalu, senantiasa, tak pernah tidur, karena Allah tak berikan mereka nafsu untuk tidur, tidak ada istirahatnya, dan mereka tidak mengenal lelah. Kerja mereka salah satunya yang ditugaskan Allah adalah mencatat, mendampingi seorang hamba. Jadi pada diri seorang hamba itu selalu ada malaikat. Makanya jumlah malaikat lebih banyak daripada manusia. Pada diri seorang manusia ada dua malaikat yang menjaganya. Dari bahasa Nabi itu kita tahu bahawa malaikat lebih banyak daripada manusia. Lalu dikuatkan dengan hadis yang lain, kata Rasulullah, masjid tempat salatnya malaikat itu adalah Baitul Ma'mur. Dalam hadis yang sahih, masjid tempat salatnya malaikat, tempat malaikat berkumpul untuk salat, itu adalah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu letaknya di langit. Ya, tentu kita tak tahu tepatnya di mana, tetapi dalam tafsir hadis disebutkan, dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan, dia setentang dengan Ka'bah. Posisinya setentang dengan Ka'bah. Jadi seandainya seseorang diizinkan berangkat dari atas Ka'bah melesat ke atas sampai ke langit ketujuh, maka dia akan menemukan Baitul Ma'mur, yaitu masjidnya para malaikat. Apa kata Rasulullah? Setiap waktu salat maka mereka berkumpul di situ sebanyak 70.000 malaikat. Dan 70.000 itu tidak pernah kembali ke masjid itu, karena begitu waktu salat berikutnya diisi kembali oleh 70.000 malaikat yang lain. Yang tadi tak pernah kembali, tapi selalu masjid itu diisi dengan malaikat 70.000. Bayangkan ya,
tidak kembali, tetapi selalu terisi dengan 70.000 yang lain, menunjukkan begitu banyaknya jumlah malaikat. Makanya kadang-kadang ketika kita baca Quran, Allah memberi bilangan-bilangan tertentu, tauqifi namanya, menyebut jumlah malaikat. Contoh, Allah mengatakan waktu cerita tentang masalah neraka, Allah bilang alaiha tis'ata asyar, malaikat yang menjaga neraka itu jumlahnya 19 malaikat. Tapi ketika kita baca tafsir, para ulama tidak ada yang mengatakan bahawa yang dimaksud hanya 19, tidak ada. Jadi para ulama mengatakan Allah hanya memberi bilangan tapi tidak menjelaskan 19 apa, 19.000 kah, 19 juta kah, 19 triliun kah, tidak tahu. Jadi malaikat yang dimaksud menjaga malaikat tentu bukan hanya 19, begitu kata para ahli tafsir. Saking banyaknya malaikat, dan mereka bersayap. Allah sebutkan dalam Al-Quran ada malaikat yang punya satu sayap, ada yang punya 2 sayap, ada yang punya 3 sayap. Komandannya para malaikat yaitu malaikat Jibril alaihi salam, dan dia mempunyai 600 sayap. Nabi yang mengatakannya setelah Nabi melihat bentuk asli Jibril di saat beliau bertahannus di Gua Hira. Makanya wajar setelah Nabi melihat malaikat Jibril pertama sekali, wajar mededed, tidak pernah lihat makhluk seperti itu. Kata Rasulullah, begitu dibuka sayapnya tertutuplah ufuk barat dan ufuk timur. Maksudnya saking besarnya bumi langsung di bawah sayapnya. Jadi wajar Nabi gemetar, pulang dalam keadaan gemetar. Kemudian Khadijah yang menenangkannya. Setelah itu baru malaikat datang, Jibril turun kedua kali. Di situ Nabi sudah agak tenang. Jadi jemaah melakukan Allah, begitu keadaan malaikat. Untuk apa Allah menciptakan malaikat? Saya pernah mengajukan pertanyaan ini di sebuah seminar guru-guru. Saya tanya guru-guru agama seluruh Aceh Utara, Aceh Teralut semua, kalau saya nak salah itu. Saya tanya, untuk apa Allah ciptakan malaikat? Dan ternyata masih banyak yang menjawab, untuk meringankan tugas Allah. Jadi untuk meringankan tugas Allah. Jadi dengan ada malaikat, membayangkan seperti kita punya karyawan, pegawai, meringankan tugas kita. Jawaban itu total tertolak, jawabannya salah, dan bahkan itu bisa membuat pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah tidak mampu bekerja kecuali dengan bantuan malaikat. Seakan-akan Allah membutuhkan pada makhluk. Padahal Allah kalau menginginkan sesuatu, innama idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Kalau Allah menginginkan sesuatu, maka Allah tinggal mengucapkan kun fayakunu, maka terjadilah. Bahasa kun pun oleh para ulama tafsir itu bukan itu bahasanya, bukan itu bahasa Allah, tapi yang mau disebutkan bahawa begitu mudahnya Allah menciptakan sesuatu. Dalam bahasa Arab menyebutkan kun itu begitu ringan.
Jadi kalau kita mau cipta apa, kita cipta apa? Misal kita cipta binatang, kita cuma bilang kun, udah jadi. Kun itu kan dua huruf yang tidak membutuhkan penekanan, begitu ringan diucapkan, kun, udah selesai, kun. Ya. Jadi para ulama mengatakan bahwa kalau Allah menginginkan sesuatu, yang dimaksud pun bukan kunnya, tetapi itu diistilahkan dengan bahasa Arab kun, yang mau dikasih tahu begitu ringannya Allah mencipta, sampai dengan dua huruf pun bisa tercipta langit dan bumi, tak ada susahnya. Ya. Jadi untuk apa juga malaikat? Malaikat bukan untuk meringankan tugas Allah. Ya. Allah tidak perlu malaikat. Allah tinggal bilang saja mati, 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 sudah. Hidup, 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 sudah. Ya. Kalau Allah bilang bahwa ini semua ni di Amerika ni mati, Israel semuanya habis, mati, udah mati juga. Ya. Cuma kenapa tidak mati-mati itu Yahudi yang di Israel? Karena Allah belum mematikan mereka. Kenapa Allah belum mematikan mereka? Allah ingin hambanya yang mukmin di Palestin berombongan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini mendoakan mereka. Nasib mereka lebih beruntung daripada kita. Kita disibukkan dengan kemewahan dunia, mereka hari ini disibukkan persiapan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang Allah beri itu baik walaupun terasa nampaknya tak baik. Jadi jemaah melakukan Allah, tujuan Allah menciptakan malaikat adalah untuk menampakkan kekuasaannya, bukan untuk meringankan tugas Allah. Allah tidak perlu ke Jibril, Allah tidak perlu Mikail. Cuma Allah ingin memberitahu, lihatlah makhlukku, ada yang kucipta dengan model besar-besar. Jadi malaikat ni besar, fisiknya besar, punya sayap, diberi kekuatan yang luar biasa. Malaikat ni kekuatannya luar biasa. Maka coba lihat ketika Jibril, Mikail, Israfil menggulingkan kota Sodom, tempat Nabi Lut, kan disebutkan wa ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan kota Sodom itu. Jadi Allah mengatakan kami maksudnya perintahku, di dalamnya ada malaikatku. Dibalikkan kota Sodom seperti membalikkan kuih lapis dari atas ke bawah. Sabah nanggro. Kalau mungkin bahasa kita sekarang ya satuluk semawi lah. Satuluk semawi disungkit. Apa bahasa Indonesianya ni Pak? Pokoknya ya seperti inilah, diambil, dipetak-petakkan begitu, diambil lalu dibalikkan. Jadi bagi malaikat itu mudah sekali membalikkan satu kota. Bayangkan kekuatannya, membalikkan satu kota. Kita membalikkan tubuh kita sendiri saja tidak sanggup lagi. Ini membalik, maka manusia ini lemah sekali. Itu kekuatannya para malaikat. Dan itu banyak yang diceritakan oleh Nabi tentang kekuatan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan mereka untuk kita tahu begitu berkuasanya Allah. Makhluknya yang paling besar, Jibril alaihi salam, di antara malaikat, itu begitu mudah diciptakan. Dan Allah berkuasa menciptakan makhluk yang paling kecil, amuba di dalam tubuh, bakteri. Kita menggaruk kulit, kita garuk kulit, kita pikir kenapa gatal. Begitu diletakkan kulit itu di bawah mikroskop, ternyata ada makhluk yang bergerak-gerak di dalam lapisan kulit tersebut.
Kita fikir katanya, oh, kita garuk kulit gatal, taruh obat. Padahal di balik kulit itu yang membuat gatal ada makhluk-makhluk kecil. Maka disebutlah jamur, bakteri. Siapa yang cipta? Allah Subhanahu wa taala. Dengan makhluk sekecil itu pun kita tak mampu melawannya. Sekecil itu pun tak mampu melawannya. Makanya Allah mengatakan engkau ini sok berkuasa. Kalau lalat mengambil makananmu, maka engkau tak mampu mengambilnya kembali. Disebutkan dalam Al-Quran, lawistanqazuhu minhu. Kalau lalat mengambil makananmu, engkau tak mampu mengambilnya kembali. Lalat habis mengambil sedikit makanan kita, waktu kita kejar nak dapat, kita pukul nak dapat. Dengan lalat pun kita kalah. Sok-sokan mau jadi orang yang sombong, dengan lalat saja kalah. Begitulah Allah ingin cerita tentang kekuasaannya. Jadi melihat malaikat, melihat kekuasaan Allah, bukan melihat kekurangan Allah. Jadi pahami dulu bahawa malaikat ini bahagian daripada sesuatu yang gaib yang kita wajib imani. Dan mereka kalau menjelma sempurna. Kalau menjelma jadi manusia sempurna, begitu mudahnya. Jadi seperti kita nonton filem-filem waktu kecil kita, berubah-berubah orang dibuat dalam filem itu. Bagi malaikat sempurna merubah dirinya menjadi apapun yang dia inginkan, tentu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Jibril menjumpai Nabi ketika Nabi sedang duduk dalam masjid, memakai baju yang putih bersih, rambut hitam legam, wajah begitu putihnya, begitu bersihnya dan wangi sekali. Dia masuk ke masjid, langsung dia tempelkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ternyata kemudian dia adalah Jibril, karena sahabat sudah geram melihat orang ini. Ini kurang ajar sekali, kata para sahabat. Berani-beraninya langsung menghadap Nabi, langsung menempelkan lututnya ke lutut Nabi, lalu dia bertanya tentang iman, Islam, ihsan. Nabi menahan sahabat. Nabi menahan sahabat, jangan diapa-apain, biarkan dia bertanya. Tak ada yang tahu di antara sahabat bahawa itu malaikat Jibril. Begitu orang itu pergi, kemudian sahabat bertanya, siapa dia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dialah Jibril. Jadi kita ni Pak, kalau ada orang yang tiba-tiba meminta-minta di depan rumah kita, berhati-hatilah. Kalau kita kaya, bisa-bisa kita sedang diuji harta kita. Dia datang, penampakannya seperti pengemis, bisa jadi dia malaikat menguji harta kita. Karena ada hadis panjang Pak, kisah di Bani Israel yang diuji malaikat, sudah diberi nikmat, diuji kembali. Malaikat datang dengan berbentuk pengemis. Tak ada yang tahu bahawa itu malaikat. Mungkin di antara kita ni ada yang malaikat Pak. Coba Bapak lihat kanan kiri, mungkin ada yang malaikat. Menyuhanatat naturi wajah, anaknya malaikat bisa jadi. Tapi malaikat tak berjerawat tu biasanya. Baik, kita kembali. Jadi di sisi kita itu selalu ada dua malaikat 24 jam. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu dari mereka akan berdoa kepada Allah. Jadi sebenarnya doa ini diucapkan malaikat melihat perilaku kita. Jadi dia bersama kita, mencatat, menolong. Jadi malaikat itu Pak diberikan sifat yang baik saja, tidak ada buruknya. Selain malaikat yang mendampingi kita, kita juga diberi ujian oleh Allah, didampingi oleh qarin, yaitu jin pendamping. Sampai Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau juga punya qarin ya Rasulullah? Apakah engkau punya jin pendamping yang terus menggodamu ke mana-mana? Kata Rasulullah, ya,
aku ada jin pendamping, cuma qarinku tidak mampu menaklukkanku. Karena Rasulullah maksum, Rasulullah dijaga sama Allah. Jadi jin yang mendampingi Rasulullah, yang tugasnya ingin berwaswasah, mengganggu, menjerumuskan orang ke maksiat, itu tidak mampu menaklukkan Rasulullah. Cuma Rasulullah yang dijaga begitu, Pak. Kita malaikat yang jaga ada, jin juga ada. Kadang-kadang menang malaikat, kadang-kadang menang jin. Kalau sedang akhir bulan, menang malaikat. Kalau sedang akhir bulan, menang malaikat. Ke masjid, doa-doa, sama isteri baik-baik, sabar-sabar. Begitu awal bulan, menang syaitannya. Nyempak kanapeng. Udah gitu ada uang, ke masjid tak nampak lagi, salat suka-suka, kemudian sama isteri tak sayang lagi, yang dia traktir isteri orang, isteri sendiri tak pernah traktir. Itu kalau sudah awal bulan. Yang mudah-mudahan begitu. Makanya kita ini berperang antara bisikan malaikat dengan bisikan syaitan. Nanti dalam hadis lain disebutkan kita punya dua lamah. Jadi lamah ini maksudnya bisikan malaikat, bisikan syaitan. Tapi malaikat selalu berbisik yang baik-baik. Makanya ketika kita berperang dalam hati, saat kita marah kepada seseorang, atau saat kita marah dengan isteri kita, Pak, ribut ni, syaitan akan berkata, kacri aja gede, kata le aja, apa hebat tak inangnya, kami tak inang lain, katipa aja. Itu bahasa syaitan, Pak. Kan hayu tak inangnya, kok le inang lain, cukup banyak isteri lain, udah kau tendang aja, kau tunjang aja di mukanya sekali. Begitu suara syaitan. Makanya orang kadang-kadang jatuh dalam suara syaitan, diceraikan isteri, Pak. Padahal isteri itu yang paling dicintainya. Sudah 16 orang anak bersama isteri itu, diceraikannya. Habis cerai, duduklah di dapur di atas kompor inai, menyesalnya minta ampun. Apalagi sampai jatuh talak 3. Karena kalau sudah jatuh talak 3 tak boleh dimiliki kembali kecuali isteri itu bertemu dengan Cina Sekarang susah kali cari Cina buta, apa. Saya duit semua kok payah untuk Cina yang buta, apa. Jadi harus ada orang ketiga yang menikahi isteri kita. Istilah orang Aceh, Cina buta. Menyesalnya, kenapa? Menuruti permintaan syaitan. Makanya waktu kita di jalan, Pak, tersenggol sikit motor kita, berhenti kita. Lalu kemudian mata kita membelalak. Syaitan mengatakan, kapoh aju, kadekat aju. Dia bisik lagi sama orang yang senggol kita, kadekat cik aju. Akhirnya sama-sama tekat mentekat, Pak. Berantamlah di situ. Sudah penyok, sudah hancur, bibir berdarah, hidung berubah jadi pesek. Lalu kemudian barulah menyesal. Padahal urusan senggol sedikit, tinggal perbaiki, 200.000 selesai. Tetapi gara-gara menuruti syaitan, tidak selesai-selesai. Ke rumah sakit, visum, masuk ke polisi, kemudian terus berlanjut. Akhirnya buat perdamaian. Buat perdamaian, saboh lemo. Padahal tadi 200.000 selesai. Akhirnya gara-gara ikuti syaitan, 1 lembu buat perdamaian. 1 lembu 15 juta, bagi 2, 7 juta, baru diterima. Kan kalau kita pikir, betul-betullah syaitan ini menjerumuskan kita ke dalam kebodohan. Makanya Allah mengatakan, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Ingat-ingat kata Allah, sesungguhnya syaitan paling senang engkau jatuh di dalam permusuhan dan kebencian. Makanya provokasi dari syaitan kuat sekali, Pak. Itulah yang disebut allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Siapa yang bisa melawannya? Pertama, iman kita, dan itu dibantu oleh malaikat. Makanya nanti malaikat ngomong, jangan, baik katakan. Kalau syaitan pakai bahasa Aceh, malaikat pun pakai bahasa Aceh, baik katakan. Rugo ke udah pergi terus, lewat aja udah, enggak usah peduli, udah enggak usah peduli, rugi aja nanti. Ngapain pikir itu kecil sekali urusan. Itu suara siapa? Malaikat. Malaikat yang mengatakan jangan diceraikan.
itu istrimu, susah cari istri yang begitu, ya. Bersabarlah, udah pergi saja ke kedai kopi. Akhirnya keluar ke kedai kopi. Makanya orang pergi ke kedai kopi, Pak, itu mengikuti suara malaikat. Kalau sedang ribut sama istri, maksudnya mau titik uro kedai kopi, Pak, nak sembayang-sembayangnya sujinan, bukan su malaikat. Jadi begitulah hidup kita, Pak. Kita ini ada makhluk yang gaib, yang tak nampak, yang selalu mendampingi kita. Nanti di akhirat, kata Rasulullah, baru dinampakkan semua. Barulah kita nampak jin-jin itu. Kalau ada yang di dunia mengaku bisa lihat jin, dia telah tertipu, ya. Ditipu oleh jin, ditipu oleh syaitan, ya. Karena mereka tak mampu dilihat di dunia. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Syaitan bisa melihatmu dengan kelompoknya, tapi engkau takkan bisa melihatnya. Itu janji Allah. Jadi makanya ada orang bilang, nah kunging jin. Jadi mana-mana, apalagi dukun, Pak, sering itu mengaku ni, itu orang-orang yang tertipu oleh syaitan. Jadi yang kita lihat selama ini, yang kuntilanak, kemudian kuntil bapa, kuntil mama, ada yang kita lihat pocong, suster ngesot, nyan mandum jelmaan-jelmaan syaitan yang mencoba menjelma mengikuti memori kita. Jadi duluan muncul memori kita, baru dia jelma. Buktinya setiap daerah beda-beda jinnya, mengikuti kepercayaan daerah masing-masing. Itu kalau di tanah Batak tu, Pak, itu kurang terkenal kuntilanak sama pocong. Gentut itu terkenalnya di Aceh, gentuan. Di Jawa gendero. Kalau di Batak sana itu yang dikenal begu ganjang. Itu mereka, itu yang jadinya. Di Kalimantan, apa itu yang putus kepala setengah itu, Pak, yang terbang-terbang kepalanya. Bapak tak banyak nonton film hantu, ya? Ustaznya pula yang nonton film hantu, ya. Penanjinya orang Kalimantan itu, ininya itu kan setengah. Jadi dia perempuan setengah kepalanya, di mana ada orang melahirkan, kemudian datang diambil bayinya. Itu kadang-kadang betul nampak, tapi dijelmakan oleh syaitan. Itulah permainan syaitan. Apalagi Indonesia. Indonesia itu kan dari dulu, Pak, dari tahun kita kecil-kecil tahun 80-an, filem Suzana, Sundel Bolong, Ipa Juhmi, Tebik dari Likut, habis perbangai itu, Pak. Habis kita diperbangai oleh filem-filem hantu itu. Maka jangan kasih nonton filem hantu banyak-banyak sama anak-anak. Kalau bapak mau boleh, tapi dengan iman. Okey, jadi malaikat ini salah satu yang dia sebutkan, dia ucapkan dalam doanya, apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ini hadis yang singkat. Malaikat pertama berdoa, ya Allah, balaslah semua pemberian, semua apa yang telah diberikan oleh orang ini dalam sedekahnya. Itu doa pertama malaikat. Bagi siapa? Bagi yang suka bersedekah. Jadi begitu kita bersedekah, Pak, didoakan oleh malaikat. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, semua yang dia sedekahkan, balaslah. Balaslah kembali. Yang minta balas malaikat. Maka apa yang bapak masukkan barusan di celeng, bapak ada masukkan celeng barusan kan? Kalau belum masukkan, minggu depan masukkan, Pak. Itu semua pas masuk di celeng, langsung malaikat di samping kita ni, itu langsung berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, balas, ya Allah, balaslah semua pemberiannya, ya Allah. Kita keluar dari masjid, kita sedekah lagi, malaikat doa lagi, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, balaslah dia dengan pemberian yang lebih banyak. Terus setiap 24 jam, apapun kita beri, mereka doakan kita. Doa malaikat tidak tertolak, karena malaikat tidak makan haram. Malaikat tidak akan menyogok untuk mengkampanyekan diri agar terpilih. Tidak. Malaikat tidak menerima hadiah dari calon yang akan mengajukan diri. Tidak. Itu haramnya. Sogok dalam kampanye itu haram. Malaikat tidak berbuat korupsi. Malaikat tidak melakukan yang haram. Begitu dia berdoa, diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang banyak sedekah, Pak, hidupnya terus-terusan dalam kebaikan. Yang banyak sedekah tu diberi Allah balasan
Kadang-kadang diberi balasan bukan berbentuk uang. Gaji enggak berubah, tetap gaji 2.600.000 potong BPJS 300, tetap. Kamu tuntun kerja 2.600.000 hana Pak. Demo sana demo sini tak naik-naik. Tapi kita tak sadar, sejak kita banyak sedekah yang seharusnya ada batu dalam ginjal, Allah hilangkan, karena ongkos operasi itu 10 kali lipat dari yang kita sedekahkan. Jadi cara Allah ambil, sudah aku balas. Engkau tak perlu operasi, tak perlu keluarkan 500.000, tak perlu keluarkan untuk operasi ke Singapura, telah aku balas. Makanya sedekah itu salah satunya adalah bisa menghindarkan penyakit. Jadi itu cara Allah balas. Kita tak sadar, makanya kita aman begitu Pak. Itu contoh. Tapi kalau sakit juga diberi balasan yang lain. Kita tak sadar, gaji kita 2.600.000, tapi kok anak kita semuanya selesai urusan kuliah, selesai. Negara Pak, ada yang dapat beasiswa, tak bayar, langsung ambil S2 di Madinah, Mekah, di Mesir, dibiayai langsung oleh pemerintah sana. Kita tak perlu keluarkan. Kenapa? Sedekah kita di celeng-celeng tadi Pak. Sedekah kita kepada orang-orang yang di jalanan, yang miskin-miskin. Istri kita begitu sabarnya di rumah, begitu indahnya hidup bersama seorang istri yang salihah. Kenapa begitu tenangnya istri? Allah balas bahagia itu melalui sedekah kita. Jadi jangan kira bahwa sedekah itu harus dibalas melalui uang. Ini doa pertama malaikat. Maka banyak-banyaklah bersedekah. Dan yang terakhir, malaikat yang kedua, kalau melihat orang ini begitu kikir sekali, celeng lewat, bertahun-tahun celeng lewat di masjid, Rp1,000 pi hantar gaji, wakaf tak pernah ke masjid, satu sak semen pun tak beri, kipas angin sudah mati, tak ditanya ke panitia, biar saya yang ganti kipas angin tu. Kemudian keramik waktu diumumkan juga tak bergabung. Kemudian lihat tetangga miskin, tak ada iba sedikit pun. Keponakan yatim, tak ada rencana untuk membantunya sedikit pun. Betul-betul kriat, lekiat, majayan, mekuyen dalam. Pokoknya Masya Allah, luar biasa kriat, sampai orang mengatakan, hai, nanti Pak Hajinya, Pak Haji kriatnya, katanya. Karena biasanya konotasi haji kriat itu buruk sekali. Udah haji masih kriat, karena tanda-tanda haji mabrur, pulang dari haji berubah jadi dermawan. Itu tanda-tanda haji mabrur. Kalau pulang haji masih seperti Haji Muhyiddin, Bapak ada lihat kan film sinetron Haji Muhyiddin yang kriat luar biasa itu? Apa itu namanya? Bubur naik ayam. Bubur naik ayam. Ada bubur naik haji. Kok bubur pula naik haji? Oh, tukang bubur naik haji. Itu Pak, Masya Allah. Kriat luar biasa. Itu lambang itu. Ini orang-orang begini Pak, sama istri pelit. Sama istri pelit. Gaji uang banyak. Seharusnya kan istri itu dibahagiakan. Orang pertama yang paling kita harus bahagiakan dengan harta kita istri, kemudian orang tua. Istri nomor satu itu. Istri, apapun awal gaji beli untuk istri. Sebulan sekali paling kurang pizza 40.000 Pak untuk istri. Kalau bapak lakukan itu tiap-tiap bulan, istri begitu bahagianya, begitu gemuknya, cukup senang gaji. Makanya itu istri-istri yang gemuk itu tanda-tanda suaminya orang yang saleh. Tiap-tiap bulan kasih apa-apa yang mau istri, karena mereka lah yang memelihara anak kita, mereka lah yang berkubang darah demi melahirkan anak kita. Waktu kita tercampak di rumah sakit, adakah mamak kita datang mencebok kita Pak? Enggak, istri yang cebok, bukan mamak. Istri yang pegang tai kita, sedangkan kita enggak mau pegang tai istri. Itu yang perlu dipikirkan. Bahagiakanlah istri, bahagiakanlah. Apa yang istri minta tiap pagi, bang pulang masjid lontong ber, nak belau je lontong Pak, yang lele ribe, kenapa yang pakai kuah? Ujung kriat cik, belau kriat cik, kuah tambah 2 ribu, itu tambah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang-orang yang begini, malaikat kemudian berdoa. Malaikat yang kedua berdoa, wa yaqulul akhar, berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit ini. Hancurkanlah harta, binasakanlah harta orang yang pelit ini. Makanya Pak, orang pelit itu hidupnya susah,
di kampung ditandai, ya, orang tak mau kasih tahu. Untuk ada lowongan sesuatu yang indah saja tak dikasih tahu, ya. Ini ada kerja banyak uang, tak mau dikasih tahu. Kenapa? Kok kredit baik tapi teh bakji. Begitu ada yang mau ngajak kopi, ngajak ngopi, Pak, yang tak diajak yang kredit ini. Nah, ini kita ngopi nih, yuk ngopi yuk. Tapi semua bisik-bisik ke telinga, dajik kopi dah, apa? Dajik kopi, baik depu dia je. Kok kerja orang lega. Sudah 3 kali kita ngopi sama dia, tu terusan kita yang bayar. Kurang aja ada orang ngaji. Itu orang yang begitu, Pak. Tak diajak lagi, Pak. Tak diajak lagi. Kenapa? Karena dia tak bermanfaat pada orang lain. Maunya hari ini kita ditraktir orang, besok kita traktir orang, berganti-gantian memberikan kepada orang lain. Di sebelahnya tetangga-tetangga menandainya. Semua tetangga mendoakan bumati, bertutung rumah je, kok keri ni, kok keri urang. Kaya raya, pintu pagar tinggi sampai 5 meter, kita nak boleh lihat ke dalam, beras satu pun tak dia beri. Malah berani-beraninya dia melewati kita, mengklekson rumah kita dengan mobil Pajero-nya. Hai petern membacut bi. Pulang dari Medan, Zulaikha pun tak dia beli. Maka semua orang mendoakan keburukan, malaikat saja mendoakan keburukan. Saking bencinya malaikat sama orang pelit, ya Allah binasakanlah. Apa yang terjadi, Pak? Nanti ujungnya binasa. Hidupnya tak nyaman, uangnya banyak tapi tidak ada keberkahan. Anak-anaknya mulai disetting oleh Allah, anak-anak yang durhaka. Istrinya karena banyak uang tapi suaminya pelit, istrinya juga kerjanya joget-joget di depan TikTok, menghabiskan semua harta. Kalau istri belanja, Pak, habis. Semua tas-tas di mall disikat semuanya, Pak. Tas yang macam model. Itu kenapa Allah habiskan harta melalui istri? Karena dia pelit. Jadi kadang-kadang istrinya diutus oleh Allah untuknya untuk menghabiskan harta, binasalah dia. Begitulah keadaan seorang manusia yang didampingi oleh malaikat. Jadi ini yang patut kita hati-hatikan, jangan sampai terkena doa yang buruk karena tak pernah bersedekah. Mudah-mudahan hadis singkat ini riwayat Bukhari Muslim dengan derajat yang sahih ini menjadi penuntun bagi kita.